Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan mengolah nilai ujian sekolah atau US sekolah menengah atas atau SMA menjadi nilai ijazah dengan contoh yang kedua. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022 tentang sekaitan dengan petunjuk penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013 di halaman belakang. Disebutkan di situ untuk pengisian nilai ujian sekolah bahwa di situ sebutkan, nah untuk pengisian nilai ujian sekolah kita beri kode angka 6 di sini. Angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease dalam penyebaran coronavirus atau COVID-19 dan atau perubahannya, nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 sesuai dengan kode yang diberikan tadi ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyebutkan di situ bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Prestasi tersebut bisa berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring, dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu bentuk dari 4 bentuk ini atau menggunakan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk penilaian bentuk-bentuk ujian yang ditawarkan dalam SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ini. Contoh 2 adalah contoh pengolahan nilai ujian sekolah dengan pengolahan pada contohnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada contoh kedua ini penilaiannya atau ujian sekolahnya menggunakan bentuk penilaian atau bentuk ujian portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, menggunakan bentuk tes tertulis untuk menilai kompetensi pengetahuan, dan menggunakan bentuk penilaian atau ujian praktik untuk menilai kompetensi keterampilan. Untuk nilai portofolio pengetahuan seperti halnya pada contoh yang satu ini menggunakan contoh yang sama. Misalnya untuk nilai portofolio pengetahuan Oki Setiawan dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6 yaitu 82, 87, 84, 84, 85, 87. Ini nilai portofolio pengetahuannya atau rata-rata portofolio pengetahuannya 84,83. Kemudian untuk Santi Kurnia Sari dari semester 1 sampai dengan semester 6 nilai portofolio pengetahuannya ini rata-rata 78,17. Untuk Iwan Suparman 85,83 dan untuk Ujang Hermawan 74,76. Sedangkan untuk nilai portofolio keterampilan seperti halnya contoh pada contoh 1 sebelumnya, nilai portofolio keterampilan ini untuk Oki Setiawan dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 82, 86, 83, 83, 86, 86 ini diperoleh nilai portofolio keterampilannya atau nilai rata-rata rapot
keterampilannya 84,33. Untuk Santi Kurnia Sari dengan nilai rapot semester 1 sampai dengan 6, 77, 77, 78, 83, 78, 79. Ini portofolio keterampilannya atau rata-rata nilai rapot keterampilannya 78,67. Untuk Iwan Suparman ini rata-ratanya atau nilai portofolio keterampilannya 86, dan untuk Ujang Hermawan ini nilai portofolio keterampilan atau rata-rata nilai rapot keterampilannya 75. Untuk nilai pengetahuan dengan bentuk tes tertulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dengan teknik atau bentuk penilaian pilihan ganda, tertulisnya berupa pilihan ganda dengan jumlah soal 50 soal, modalnya tatap muka. Untuk Oki Setiawan ini mendapatkan skor 40 dari 5 soal, dan satu soal itu skornya 2 sehingga nilai pengetahuannya 80. Untuk Santi Kurniasari dengan dari 50 soal betul 35, dan setiap soal betul itu skornya 2, nilai pengetahuannya 70. Untuk Iwan Suparman nilainya 76. Untuk Ujang Hermawan dengan soal yang benar 42, skornya 84. Untuk nilai keterampilan dengan bentuk penilaian atau bentuk ujian sekolah praktik, misalnya teknik bentuk penilaian praktik, kemudian kegiatan penilaiannya berupa kegiatan penilaian untuk dialog, media atau platformnya menggunakan LMS, Google Meet, Google Classroom, dan WA Group misalnya dengan instruksi kerja. Buatlah dialog 2 orang tentang kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang. Yang kedua, praktikan berdua dan rekam kegiatan tersebut dengan memperhatikan pelafalan, mimik, struktur, gramatik, kelancaran, dan kemahiran berbicara. Kemudian rekaman video dibuat dengan durasi singkat kurang dari 5 menit dengan memperhatikan ketepatan struktur, kosakata, pendokumentasian, dan tepat waktu pengiriman. Videonya ini dikirim melalui Google Classroom. Nah, hasil penilaian dari kompetensi keterampilan dengan menggunakan bentuk penilaian atau bentuk ujian sekolah bentuk praktik ini, Oki Setiawan nilai praktiknya 88, Santi Kurniasari nilai praktiknya 80, Iwan Suparman nilai praktiknya 84, dan Ujang Hermawan nilai praktiknya 89. Contoh pengolahan hasil nilai ujian sekolahnya, misalnya di sini dikelompokkan dulu untuk nilai pengetahuan yang bersumber dari nilai porto pengetahuan dan nilai tes tertulis pengetahuan sehingga diperoleh rata-rata nilai pengetahuan. Misalnya Oki Setiawan nilai portofolio pengetahuannya tadi dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 6 itu 84,83. Kemudian berdasarkan hasil tes tertulisnya, nilai tes tertulis pengetahuan untuk Oki Setiawan ini 80. Sehingga rata-rata nilai pengetahuan untuk Oki Setiawan ini 82,415. Untuk Santi Kurniasari berdasarkan nilai portofolio pengetahuannya yaitu dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 6 untuk nilai pengetahuan itu nilainya 78,17. Kemudian berdasarkan hasil tes tertulis nilai pengetahuannya yaitu 70 sehingga rata-rata nilai pengetahuannya 74,085. Untuk Iwan Suparman rata-rata nilai pengetahuannya 80,915, dan Ujang Hermawan nilai rata-rata pengetahuannya dari nilai portofolio dan tes tertulis yaitu 79,335. Sedangkan untuk nilai keterampilan berdasarkan nilai portofolio keterampilan yaitu dari rata-rata rapot keterampilan semester 1 sampai dengan semester 6, dan nilai praktek keterampilan ini didapatkan nanti rata-rata nilai untuk keterampilan. Misalnya Oki Setiawan berdasarkan nilai portofolio dari semester 1 sampai dengan semester 6 nilai portofolio keterampilannya 84,33. Kemudian untuk nilai praktek keterampilannya tadi dengan kegiatan membuat dialog, ini nilai keterampilannya untuk Oki Setiawan ini 88 sehingga rata-rata nilai keterampilannya 86,165. Sedangkan untuk Santi Kurniasari nilai portofolio keterampilannya dari semester 1 sampai dengan 6 ini diperoleh nilai rata-rata 78,67 dan nilai praktek keterampilannya 80 sehingga rata-rata nilai keterampilannya
79,335. Sedangkan untuk Iwan Suparman nilai rata-rata keterampilannya itu 85, dan Ujang Hermawan nilai rata-rata rapotnya 83. Dan untuk mengolah menjadi nilai ijazah dari nilai rata-rata nilai pengetahuan yaitu misalnya untuk Oki Setiawan nilai rata-rata pengetahuannya 82,415, dan rata-rata nilai keterampilannya 86,165, sehingga rata-rata nilai ujian sekolahnya ini diperoleh nilai 84,29, dan menjadi nilai ijazah dengan 2 angka desimal di belakang koma yaitu menjadi 84,29. Sedangkan untuk Santi Kurniasari dengan rata-rata nilai pengetahuannya yaitu dari bersumber nilai portofolio pengetahuan dan nilai tes tertulis pengetahuan nilainya 74,085, dan dari rata-rata nilai keterampilan yaitu yang sumbernya dari nilai portofolio keterampilan dan nilai praktek keterampilan ini nilainya 79,335, sehingga rata-rata nilai ujian dari nilai pengetahuan dan keterampilannya yaitu 76,71. Sehingga dibulatkan 2 desimal di belakang koma yaitu 76,71. Sedangkan untuk Iwan Suparman setelah dibulatkan dengan 2 desimal di belakang koma nilainya 82,96, dan untuk Ujang Hermawan nilainya 80,67. Contoh pengolahan hasil ujian sekolah berikutnya dengan contoh pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tadi dengan bentuk-bentuk penilaian portofolio, kemudian bentuk tes tertulis dan praktik, bisa dengan pengolahan sebagai berikut. Misalnya Oki Setiawan nilai portofolio pengetahuannya tadi rata-ratanya 84,83, kemudian nilai tes tertulis pengetahuannya 80, nilai portofolio keterampilannya 84,33, kemudian nilai praktik keterampilannya 88. Nah, dijumlahkan keempat nilai itu kemudian dibagi 4, nilai rata-rata ujiannya itu 84,29. Kemudian tadi dengan 2 desimal di belakang koma sehingga nilai ijazahnya menjadi 84,29. Untuk Santi Kurniasari gitu kan dengan contoh pengolahan seperti ini nilai ijazahnya yaitu 76,71. Untuk Iwan Suparman dengan nilai portofolio pengetahuannya 85,83, kemudian nilai tes tertulis pengetahuannya 76, nilai portofolio keterampilannya 86, nilai praktik keterampilannya 84, diperoleh rata-rata nilai ujian sekolahnya yaitu 82,9575, dirata-ratakan dengan 2 angka desimal di belakang koma. Nilai ijazah Iwan Suparman ini 82,96. Kemudian untuk Ujang Hermawan diperoleh nilai rata-rata ujian sekolahnya yaitu 80,6675, dirata-ratakan dengan 2 angka desimal di belakang koma menjadi 80,67, sehingga Bapak dan Ibu nilai ijazah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Oki Setiawan itu 84,29, untuk Santi Kurniasari 76,71, untuk nilai ijazah mata pelajaran Bahasa Indonesia Iwan Suparman itu 82,96, dan untuk Ujang Hermawan nilai ijazahnya 80,67. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian contoh pengolahan nilai ujian sekolah yang kedua, dengan contoh misalnya pengolahan nilai ujian sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan bentuk penilaian atau ujian sekolah bentuk portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, menggunakan bentuk tes tertulis untuk menilai kompetensi pengetahuan, dan menggunakan bentuk praktik untuk menilai kompetensi keterampilan. Informasi ini semoga menjadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk mengolah nilai hasil ujian di SMA masing-masing Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.